warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang tanya konsumsi BBM pasca ganti nozzle, ini kebetulan kita ada perjalanan ke Kota Sibolga. Dari tempat tinggal kami kira-kira sekitar 4-5 jam. Ini sekalian kita mau tes konsumsi solarnya, metodenya full to full ya. Jadi nanti kita mau isi solar full, habis itu nanti kilometer berapa, nanti bisa ketemu per liternya berapa. Ini kita persiapan isi BBM, kita cari pom dulu ya. Nah ini karena solarnya habis, sedang dalam perjalanan, jadi kita isi Dexlet. Cuma ini belum diisi full ya, nanti sambil cari solar. Ini karena indikator bahan bakar sudah di emergency, jadi yang penting ini dapat BBM dulu, habis itu kita nanti cari lagi solar, baru kita isi full ya. Karena Dexlet harganya naik, jadi hemat, kita tetap cari solar. Jadi pom yang terakhir ini tadi antri, sebenarnya ada solar cuma antri, akhirnya ya terus sampai nanti ketemu solar. Tapi kalau udah masuk daerah yang nggak ada pom dan nggak dapat solar ya nanti Dexlet lah, kita isi Dexlet nanti. Lumayan ya, biasanya solar itu 5.150, ini Dexlet 12.400, naik 2 kali lipat lebih. Jadi ini tadi kita berlima mobil, depan 3, belakang 1. Jadi liburan kita dari 6 keluarga akan eksplor kota Sibolga. Katanya sih kotanya ini pinggir pantai, mungkin kayak Pacitan lah mungkin. Dan di dekatnya Sibolga itu infonya ada pulau, yang pulau itu digunakan untuk syuting filmnya King Kong. Nah, kalau Anaconda itu syutingnya di Kalimantan, King Kong ternyata syutingnya di Indonesia. Wah, keren ya. Nah ini semoga saja di Siborong-borong nanti pomnya ada solar. Kalaupun nggak ada solar ya semoga saja ada Dexlet. Karena ini Dexletnya tadi beli 300.000, hanya cukup untuk sampai Sibolga. Nah nanti kalau nggak dapat Dexlet ya kita sampai Sibolga, tes full to fullnya kita mulai dari Sibolga sana. Begitu ya. Ini kemarin kan habis install nozzle kan RPM nya tinggi ya, terus diturunin, load solarnya diturunin. Kayaknya ini kebanyakan nuruninnya load solar, jadi tenaganya berkurang jauh. Buat nyalip-nyalip agak lemot ini. Jadi nanti setelah dari Sibolga mungkin kita akan setting ulang supaya dapat hasil yang pas. Ya maklum ya, karena masih trial, jadi tidak mungkin langsung PNP dan langsung bagus, nggak mungkin. Jadi butuh penyesuaian biar nanti kayak ini Strada ini nyus. Karena memang dilihat dari knalpotnya aja masih kurang ini, masih terlalu bersih, masih kurang gelap dikit. Nanti sampai Sibolga, sampai Sibolga atau habis dari Sibolga ya, habis dari Sibolga nanti kita setting lagi. Ya ini masih ada yang mampir ke toilet. Ini tadi 3 pom kosong semua.
solarnya, dan dekletnya juga nggak ada. Nggak tahu nih nanti nyampe apa enggak, semoga nyampe lah. Masih ada segitu, soalnya ini kan udah puncaknya ya, habis ini nanti jalanannya turun, jadi kemungkinan kita nggak begitu open gas terlalu banyak. Semoga saja cukup sampai Sibolga. Katanya sih masih ada 1 pom lagi nanti kiri jalan. Semoga aja ada Dexlet atau solar. Kalau nggak ada ya diisi minyak goreng aja nanti. Jadi nanti kita full to full di Sibolga. Kayaknya memang sengaja solar dikurangi ya. Karena kan Dexlet lagi naik, jadi supaya beli Dexlet. Kalau kita punya mobil solar udah habis solarnya, ya mau nggak mau diisi Dexlet. Begitu. Solar susah, akhirnya kita isi Dexlet full ini nanti. Oke, ini udah mau full 47,3, 47,5. Udah ya? Oke, full 47,584 liter ya. Oke, akhirnya kita isi Dexlet daripada nanti kita kehabisan bahan bakar di tengah hutan. Dan ini demi kalian semua ini, akhirnya harusnya jatah BBM itu 300 bisa 2 kali lipat ini. Oke ya, ini kilometer di 74.396. Ini kita reset 0. Ini masih di pom ya, nanti akan kita isi full lagi mungkin di rumah. Jadi dari situ nanti kita akan tahu dengan metode full to full ini kira-kira dapatnya berapa liter ya. Oke, ayo. Oke ya, kita langsung berangkat lagi. Oke ya, kayaknya yang saya rasakan sih tenaga lelet. Terus karena load solarnya kemarin kita kurangi karena RPM nya tinggi setelah ganti nozzle itu, dan di setting dari idle RPM nya mentok, akhirnya ya load solar dikurangi. Dampaknya tenaganya lelet ini. Kalau konsumsi bahan bakar irit alias sama aja kayaknya. Makanya ini dengan kondisi ini mau kita tes, semoga saja bener-bener irit. Tapi kalau tak rasakan sih dari tadi irit ya kan, tapi ya itu dampaknya tenaga boyo. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Ini kita mau berangkat, sudah 0, nanti kita lihat sudah kita jalan menempuh jarak berapa kilo, baru nanti kita isi full kalau sudah di rumah mungkin ya. Itu tapi tetap tonton ya, soalnya kan ini biar pada tahu Sibolga itu seperti apa. Stay tune. Kota kecil yang katanya bagus, makanya ini kita mau ke sana, kita explore Sibolga. Demikian. Jadi ini jalanannya ya berkelok-kelok, naik turun, namanya juga di pegunungan. Jadi kondisi rem, kondisi mesin itu harus benar-benar fit. Kalau nggak fit, sudah bengkel susah, pom susah, jadi ya susah. Jadi kalau sudah mau meluncur masuk daerah Sumatera itu pastikan kondisi mobil fit ya. Oh ya, ini jalur lintas tengah ya. Ini menghubungkan lintas barat dengan lintas timur. Bengkel mobil ST Nahasan Parapat. Mantap, besar bengkel mobilnya. Jadi kan nanti kalau membandingkan BBM antara jalanan datar atau naik turun kayak gini, ini tentu saja akan lebih boros yang
turunan, yang naik turun ya, tentu saja akan lebih boros. Tidak bisa dibandingkan dengan yang jalan datar, karena kalau jalan datar itu kondisi gas, kondisi throttle kan stabil. Sedangkan jalan pegunungan ini dia naik turun, jadi lebih sering injak pedal gas ya. Dan dampaknya juga akan lebih boros. Demikian. Ini kita tadi bawa 5 mobil ya. Rasnya ada di depan itu. Terios ding, Terios ada di depan itu. Ah, ini BBM-nya baru datang. Solar baru datang. Lumayan rame karena ini weekend. Weekend ramai. Jalannya juga sempit. Udah sempit ramai. Mas. Oke. Oke, kita santai pelan-pelan menikmati perjalanan. Apa? Enggak. Ini kita paling belakang ini. Tugasnya nyapu. Yang depan penunjuk jalan. Oke. Ini udah mau nyampe Tarutung. Tarutung ini terkenal dengan sumber air tiga rasa ya. Keliru. Sumber air soda. Tiga rasa itu kan di Ngebel. Jadi mata air soda hanya ada 3 di dunia kalau nggak salah. Salah satunya di Indonesia. Yang berada di Tarutung ini. Mata air soda. Rame banget itu. Terus di sini ini juga banyak belerang, pemandian, air hangat banyak sekali. Jadi sini ini daerah keluarnya belerang ya. Ini bukan Sungai Berantas loh ya, sebelah situ. Kayaknya ini sudah dataran rata, tapi bentar lagi kita juga akan ketemu turunan tanjakan. Ya memang pegunungan ya, full pegunungan ya. Kalaupun ada jalanan rata itu hanya 1 kilo, 2 kilo. Setelah itu pegunungan lagi, tanjakan lagi, turunan lagi. Kita nikmati aja. Intinya kita cuma mau tes bahan bakar karena permintaan dari teman-teman. Jadi ya kita tes pengaruhnya besar nggak ke konsumsi BBM. Nanti kita ambil kesimpulan ya, dengan penggantian nozzle 8 dul itu apakah langsung boros atau enggak, atau gimana, secara tenaga juga gimana, nanti akan kita simpulkan ya. Oke, ada ambulan, kita minggir dulu ya. Ambulans. Ciri khas jalanan Sumatera itu ini ya, sepi. Jadi kalau kita rombongan ya cuma ketemu rombongan kita, nanti ada yang nyelip masih nanti, tapi nanti kalau ada yang nyelip ya nyelip udah sepi lagi. Jangankan yang nyelip, yang dari lawan arah aja sepi. Tapi yang setelah Tarutung ini ya, jadi dari mana tadi, Porsea sampai dengan Tarutung ini jalannya mulus, cuma sempit.
cuma sempit. Jalannya kelok-kelok. Ini kalau mabukan udah naik pesawat aja. Atau jalan 10 km per jam lah biar nggak mabuk. Jalannya mulus, sempit. Jadi ini hanya mobil-mobil dari teman-teman kita. Belakang kosong, depan pun kosong. Dari tadi cuma begini, berlima ini. Makanya di sini itu kalau kendaraannya bermasalah susah sekali. Makanya sangat penting untuk membuat kendaraan ini fit, itu sangat penting ya. Minimal berusaha untuk mengurangi resiko, karena resiko itu selalu ada. Hanya gimana cara kita mengurangi potensinya ya. Yuk kita istirahat dulu, makan, bocunya tidur. Wah, ini ada Isuzu Giga habis insiden lur. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini nanti itu kita akan masuk ke dalam gua sekitar 50 meter. Terowongan. Situasinya seperti apa nanti kita lihat aja bareng-bareng, karena saya juga belum tahu. Jadi dari kita berenam ini hanya satu orang yang pernah kesini. Jadi ya nanti kita ngikut, dan itu press satu mobil ya, nanti kita pelan-pelan aja, mungkin sekitar 1 jaman lagi kita sampai. Nah, nanti saya videoin lah seperti apa guanya. Jadi akses ke kota Sibolga ini memang sulit ya, bukan sulit, memang jalan sempit dan aksesnya tidak mudah. Oke, kita berangkat dulu ya. Kita sampai di Tapanuli Tengah. Jadi si Borong-Borong itu Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara. Sekarang kita masuk di Tapanuli Tengah. Ini nggak bisa nyalip, atau mungkin memang kita sengaja di belakang truk ya, karena nanti kan masuk terowongan. Nah, jadi ceritanya kalau masuk terowongan itu, kalau misalnya sampai tengah dan nanti papasan, ya salah satu harus mundur. Biasanya kalau truk nggak mau mundur. Keren. Jadi kalau kita di belakang truk, potensi kita mundur kecil, maksudnya seperti itu ya. Wah, ini jembatan apa ini? Hidup enak atau keluarga, makam keluarga. Tuh makam keluarga kayak mana? Enggak lah, sengaja gaya memang sengaja digerusi. Ya enggak. Pen ya. Oke.
Nah, inilah kita masuk terowongan. Gua Belanda ini loh ada tulisannya. Mana? Ini jalan. Oh iya, namanya Gua Belanda. Selamat melintasi Gua Belanda, Horas. Selamat melintasi Gua Belanda, Horas, Tapanuli Tengah, Camat Sitahuis. Sitahuis. Wah, keren ya. Kita bisa ini masuk ke dalam terowongan. Mantap. Dan ini hanya cukup satu mobil. Harus gantian ini. Ya sekitar 20 sampai 25 meter lah ini. Nah, setelah ini nanti kita sampai di Sibulga. Sudah kelihatan lautnya, sudah kelihatan. Nah, ini antri nih. Antri. Wow. Jalannya mantap, Lur. Ya inilah. Inilah. Sumatera. Inilah Sumatera. Ya Allah, di laut dong, Mas. Kayaknya kita mau masuk gua lagi kayaknya. Itu. Bukan? Oh iya. Itu masuk lagi tuh, mau masuk lagi tuh. Air terjun. Ada air terjun, Bu. Videonan, Bu. Mati, Bu. Itu. Harus hati-hati ya ini. Woi. Jalannya sendiri. Nah, masuk terowong lagi. Wadah. Nah. Ini sih paling panjang gitu ya. Wisata alam. Lampu ini tolong dinyalakan, nggak kelihatan. Oke, lampunya kita nyalakan. Des. Woi. Gelap, Lur. Gelap sekali. Ke dalane sing ndi, Lur? Woi. Insya Allah. Belok. Menggok sisan, Lur. Wih, mantap. Mantap. Waduh. Mantap jiwa. Alhamdulillah. Ya. Itulah tadi. Ternyata asik ya perjalanan ini. Ini gara-gara teman-teman minta tes nozzle, jadi kita biayaan ke sini. Dan ini kalau simpangan ini kalau ada truk, waduh, udah nggak bisa ini. Makanya kita harus pepet depan terus. Kita harus pepet depan terus supaya kita duluan. Wah, ayo. Oke. Ya, itu lautnya ada di sana ya. Jadi Sibulga ini kotanya sudah saya bilang tadi ya, pinggir laut kayak Pacitan. Tapi ya itu, medannya seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Biasanya kita di gunung paling nggak bisa lihat, paling nggak bisa lihat laut. Masya Allah. Nah, itu laut. Keren lautnya. Kayak di Pulau sing anu iku. Kingkong. Iku mau toh? Iya. Ya bener toh? Oh, pulau yang buat syuting King Kong itu loh. Yang ada gunungannya itu loh. Gunungannya. Iya toh? Pulau apa namanya tadi? Alah, bolali. Coba lah nanti di situ ada kingkong. nanti kita ini. Baru nanti. Nih teman. Nah, kita kan tadi di belakang truk ya. Nanti kalau masuk terowongan tadi nggak di belakang truk, terus di depan ada truk, walah kita mundur. Makanya strateginya gitu, di belakang truk. Kalau di belakang truk dah lanjut terus. Nah, ini kayaknya kok mau masuk lagi nih. Itu kayaknya loh. Ini
mau masuk lagi nih kayaknya, ada terowongan lagi nih. Tadi 2 terowongan. Yang satu sekitar 15-20 meter. Yang kedua mungkin 20 sampai 25 meter ya. Ini masuk nggak ini? Enggak ya? Oh, enggak lur. Tapi memang ini tebing yang dibuat jalan ini. Ini memang tebing. Oke, kita disuruh duluan. Oke, kita duluan. Nah, bayangkan bahwa mobil segede gajah ini lewat jalan yang sempit. Kanannya jurang, kirinya tebing. Mantap. Mantap, 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 mantap. Tuh, pantainya. Mana pulaunya yang untuk syuting mana? Syuting King Kong. Yang kecil itu toh? Oh, yang kecil loh, nggak kelihatan loh ya. Ya nantilah, nanti kalau di pinggir pantai tak syutingkan nanti. Kita nggak tahu ini agendanya kemana, soalnya ikut yang sudah pernah. Oh, ini jalannya udah mendingan, maksudnya mendingan lebar daripada yang tadi. Itu kalau gempa dan itu longsor udah selesai, kita di sini udah. Sampai jalan itu bisa lagi karena aksesnya cuma itu. Jadi kalau itu longsor ya sudah, kita nggak bisa kemana-mana karena aksesnya ya itu. Atau mungkin bisa via lintas barat bisa, tapi lebih jauh, jelas lebih jauh ya. Oke, jadi tadi kita langsung nginep. Langsung nginep ya, langsung istirahat. Check in di penginapan dulu. Istirahat sebentar. Sekarang kita mau lanjut ke Pantai Pandan. Kita mau lanjut ke Pantai Pandan. Ini antri dulu, nunggu teman-teman yang lain. Oke ya, hotelnya ini, penginapannya Darussalam Syariah. Murah, 200.000. 270 via Traveloka. Kalau di lokasi sekitar 300. Itu yang paling murah nomor 2 ya. Soalnya yang paling murah nomor pertama habis full. Oke, kita berangkat lihat Pantai Pandan. Terima kasih. Jadi inilah kota Sibolga ya, kotanya kecil tapi lumayan ramai. Jadi ramai karena termasuk kota wisata ya, banyak pantainya. Jadi ya banyak dikunjungi orang. Ya. Kasunda. Gajah parkir di sana. Kita sudah sampai di Pantai Pandan bersama rombongan
Kayaknya ombaknya besar kayaknya. Ayo. Saya nggak pantai bisa. Tak inget tak aku tuh tak inget Nah, tadi pulau yang saya ceritakan yang dibuat syuting filmnya King Kong itu di sebelah sana. Nggak kelihatan ya. Namanya Pulau Mursala. Ini kata teman-teman ini. 3 jam, nyebrangnya 3 jam dari sini. Cuma kita nggak ada agenda ke sana karena kita bawa anak-anak. Jadi intinya kita cuma liburan sambil ngetes konsumsi bahan bakar ya, si Kia Carnival diesel tadi. Pantainya kayak Pacitan, Teleng, cuma ombaknya kecil, nggak sebesar di Teleng ya. Tinggi. Hah? Di Pacitan. Di Pacitan. Ini pantai utara ini, tapi Pantai utara. Samudra Hindia, selatan ini. Cuma ikan yang cekungan tuh, tadi di Samudra Hindia deh. Samudra Pasifik. Pasifik ini. Ya. Di sini bisa naik kapal 10.000 per orang. Gak tahu rutenya kemana. Enak ya sore-sore seperti tempat kerja kita dulu. Jadi Sibolga ini kota kecil tapi padat, ramai, banyak hotel, makanannya enak. Hah? Samudra Hindia Pasifik. Samudra Hindia? Oh, sana Samudra Hindia. Cuma ombaknya nggak besar, soalnya di sana kan ada pulaunya. Jadi yang ombaknya besar yang sebelah sana. Berarti Pulau Mursala itu ombaknya besar berarti. Nggak tahu ya, kok orang barat kok tahu-taunya ini apa? Tempat syuting di sini. King Kong. King Kong juga. Anaconda di Kalimantan. King Kong di sini. Mungkin dinosaurus di daerah Toba mungkin dinosaurus. Jurassic Park kesekian. Oke, kita main-main di pantai udah selesai. Sekarang kita mau persiapan makan malam. Nanti lanjut di tempat yang terang ya. Ini kan gelap, pasti nggak kelihatan ini. Oke, ini hari kedua kita di kota Sibolga. Dan kemarin perjalanan berangkat saya merasakan ngempos ya. Ini load solar kita setting ulang. Jadi nanti load solar akan kita tambahi putarannya ke kanan sedikit. Terus akan kita rasakan kembali gimana tenaganya ya. Yang penting ini ketika masuk D atau R nanti dropnya nggak terlalu banyak. Ini kita setting dulu. Sekarang kita coba masuk R. Oke, dropnya sedikit.
Coba kita tambahin lagi ya. Oke, ini udah kita naikkan 1/4 putaran load solarnya. Udah turunnya juga sedikit. Turun sekitar 30 rpm-an lah. Jadi ini tuning di jalan ya. Nanti kalau masih kurang enak akan kita setting lagi. Tapi nanti yang kita setting bukan di load solarnya, karena kalau dinaikkan lagi ini pas perpindahan dari P ke D ini dropnya akan terlalu banyak ya, lebih dari 50 rpm. Jadi ini nanti ada mungkin kok turbo kompensator mungkin nanti yang akan kita set ya, biar oke lagi. Cuma ini nanti akan kita coba jalan dulu, kira-kira gimana tarikannya. Kalau kurang kita setting lagi ya. Ini namanya setting sambil tes jalan. Oke, kita mau persiapan jalan lagi. Mungkin ini nanti kita akan lihat-lihat oleh-oleh, sama nggak tahu nanti ke pantai atau gimana. Kita ikut teman-teman yang lain nanti ya. Ya, kita berangkat ngelondong lagi. Kita ini tujuannya nggak tahu, pokoknya ikut yang di depan aja. Terus ini tadi saya juga sambil merasakan, tadi load solarnya ditambah sekitar 1/4 kayak apa hasilnya, dan lumayan. Cuma di RPM menengah belum dicoba. Kalau untuk RPM ininya udah oke lah, udah oke. Ini kita ngerating dulu karena yang depan berhenti. Nah, kayaknya masih ambil duit. Oh, 14. Oh iya, iya. Masih cari oleh-oleh, kita tunggu di sini. Oke ya, ini tadi sudah saya coba sekitar 5 kilo, udah enak, buat nyalip-nyalip udah enak. Tapi karena ini saya ngejar tenaga ya, jadi akan tetap kita setting lagi nanti sampai di rumah. Tapi ini kita masih lanjut jalan-jalan lagi. Gak tahu ini namanya pantai apa. Ini pantai apa jenenge? Oh, ini Pandan Carita. Hotelnya tapi cuma kita mau lihat pantainya aja. Oke, ini kita tak lihat-lihat dulu. Nanti bahan bakar akan kita isi lagi setelah sampai di rumah ya. Karena ini nangis saya belum sembuh, karena kemarin ngisi Dexlet habisnya lumayan. Tapi ya nggak apa-apa, demi teman-teman semua biar tahu kira-kira habisnya berapa ya. Nanti kita ambil kesimpulan setelah tahu satu dibanding berapa. Oke, kita keluar dulu. Ternyata mau beli oleh-oleh dulu, beli ya kaos. Yang penting ada tulisannya Sibolga, kenang-kenangan, bukti bahwa kita pernah kesini. Kalau urusan belanja dan tawar-menawar ini biar ibu-ibu, bapak-bapak cukup melihat. Nah, bapak-bapaknya duduk sini. Nah. Oh, itu grosir sebab. Oh, ini satu
komplek oleh-oleh ya, satu komplek. Oleh-oleh semua, cuma banyak yang belum buka. Ya, bapak-bapaknya cari angin segar di sini aja. Karena panas. Jadi ini ya daerah pinggir pantai, biasalah panas. Podo ae. Hah? Oke ya, jadi ganti nozzle 8 volt itu tenaga nggak langsung naik dan juga nggak langsung boros, tergantung settingan ya. Ini ya kita belum tahu angkanya berapa, cuma saya rasa berangkat kemarin sampai dengan si Bulga ini karena kopong, tarikannya lemot, otomatis debit solar yang masuk itu sedikit meskipun memakai nozzle dengan jumlah lubang yang lebih besar, lebih banyak ya, karena yang ngatur debitnya atau durasi injeksinya kan tetap dari Boskom ya. Kesalahan kita kemarin bukan kesalahan, karena memang butuh settingan yang pas, karena habis gaduh itu RPM nya naik sekitar 50 RPM, sehingga saya turunkan dari load solar dan ternyata kebanyakan, menurunkannya itu kebanyakan ya, alhasil lemot dan kayaknya terlalu ini tadi load solar sudah ditambah lagi 1/4, udah lumayan enak lah. Kalau nanti di medium speed sama top speed atau RPM tengah dengan RPM atas belum dicoba, nanti kita coba pulang hasilnya gimana, nanti kita koreksi sambil kita lihat konsumsi bahan bakarnya, kira-kira begitu ya. Masih menunggu ibu-ibu yang sedang cari oleh-oleh. Selesai belanja oleh-oleh, lanjut cari makan sambil nonton air. Sambil lihat pantai. Ada monyet juga, padahal dudu alas. Apa? Oh iya. Aja kocak lo Mas Isam. Lihat tuh ae, aga. Lihat ae. Ya, duduk sini, pesen makan, terus duduk sini, nonton pantai. Alhamdulillah, mantap. Oke ya, ini kita pesen makan dulu karena ada lapar. Tapi saya mau ke WC dulu karena perutnya sakit. Jadi habis dibuang ini nanti diisi lagi. Oke, ini makannya sudah selesai. Kita sekarang mau gas cari oleh-oleh. Oke. Oleh-olehnya apa?
Ya kita lihat nanti kira-kira adanya apa nanti. Kalau adanya ikan asap ya ikan asap, ikan asin. Kalau enggak ada ya seadanya. Keripik singkong pedas. Ini kayaknya daerah ini dulunya ramai, tapi karena mungkin COVID sepi, jadi agak kurang terawat ya. Mau sholat aja susah, cari airnya ada, cuma masjidnya kotor. Oke ya, kita gas dulu ya, cari oleh-oleh. Nanti kita lihat oleh-olehnya apa. Jalur bahan bakar sejak kemarin nggak turun-turun, padahal sudah menempuh sekitar 102 kilo, tapi jarum bahan bakar masih tetap full. Ini ya sudah 102 kilo masih tetap full. Nanti bisa ketemu 112 dengan kondisi jalan naik turun berkelok. Kalau bisa dapat 112 artinya jalan rata bisa di atasnya itu ya. Bengkel mobil. Ya, dari jajan oleh-oleh sudah. Sekarang kita akan langsung gas arah pulang, arah ke Tarutung. Ini nanti kita akan naik nanjak ke perbukitan itu, terus masuk ke Batu Berlubang, jalan yang kemarin kita lewati. Terus itu sampai ke Tarutung. Di Tarutung nanti kita akan mandi air panas kayaknya. Tergantung nanti sampai Tarutung jam berapa. Kalau masih sore ya nanti kita akan mandi air panas yang mau tapi. Soalnya ini kan 4:30, nanti di jalanan yang berkelok-kelok itu pasti maghrib. Jadi otomatis kecepatan nggak akan kayak kemarin. Kalau kemarin jalan 30 km per jam, ini mungkin bisa di 20 km per jam ya. Dan sepertinya kok mendung di atas sana. Jadi kita mau naik bukit itu nanti. Kita pelan-pelan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin. Ya ini tanjakan udah enak. Sampai saya nyalakan kamera nggak lihat jalan, gasrok akhirnya yang sebelah kiri. Ya mantap lah, ini masuk gear 2. Meski tanjakan suhu di 84. Habis ini nanti kita akan masuk ke jalan Batu Berlubang. Saya lihat-lihat di ini namanya Batu Berlubang ya. Lihat-lihat di internet ya toh. Jalan Berlubang. Tapi ya gini ya, di sini jalannya ya nggak ada lurusnya. Ini lurus 100 meter udah belok lagi. Ya, kayak kemarin lah. Wih, banyak muda-mudi lihat view laut. Ini loh, kenapa kok nggak dibuat lurus gini aja ya? Daripada kelok-kelok, bikin pusing kalau jalannya belok-belok. Makasih ya.
Oke, masuk lubang apa iki jenenge? Batu berlubang. Batu berlubang. Masih. Tumbas permen ya. Oh, alang rasa main kolam deh. Oh, lampunya dinyalakan ya. Jadi di sini ini ada airnya, jalanannya juga rusak, harus hati-hati. Sini gitu Bu. Ya, ya Allah sing nang kanan. Kira-kira kayak kono. Aku ragen. Oh alah. Di? Dah di sana. Ini pernah. Enggak. Boleh orang yang menang ya. Jalannya lor hancur lor. Masuk satu aja. Oke. Ini nih. Ya. Us. Ya. Yo, wes kalau kayak 2.000 makasih ping 5. Buat beli es. Alhamdulillah kita nggak mundur ini karena dibantu anak-anak. Jadi kita bisa lanjut gas. Yang sebelah sana di stop. Nih, buat beli es ya. Ya, sama-sama. Nih. Sik kayak. Kasih ya. Ya. Oh, alah duwe 5.000 ning kene. Omahe yo mestine yo kene ae to yo. Iya. Wah, salah. Yo wes. Rezekimu oleh 2.000 nih an. Golek duwe 5.000. Oke, headset kita matikan. Kita lanjut gas ke Tarutung. Itu tadi udah 2. Udah 2 ini ya. Oke. Batu. Oke. Kita matikan lagi. Orang sana. Tapi mana Kalau berpapasan dengan truk ya gini kalau jalannya sempit. Jadi salah satu ngalah, itu truknya yang sini ngalah. Karena kalau ini kasihan dia. Mantap antri. Nah, terima kasih Pak, terima kasih. Wah, ini BBM-nya baru dikirim lor, yang kemarin kita kehabisan, enggak kehabisan, yang kita cari solar susah. Itu udah dikirim. Tapi udah terlanjur dipenuhi. Cuaca hujan lur. Kita sambil ngevlog aja lur. Jadi ini ceritanya kita itu lewatnya di tengah-tengah pemukiman lur. Malah kemarin itu berangkat ada orang pesta. Jadi orang pesta di kiri kanan jalan duduk di kursi, separuh jalan itu dibuat untuk tempat pesta ya. Kita lewat tengahnya situ lur. Lucu pokoknya. Jadi di sini ini selain melewati lubang, jalanannya sempit, batu berlubang ya maksudnya. Jalanannya sempit, kemudian tantangannya hujan, udah sempit berkelok hujan. Nanti kita melewati daerah di mana di situ kiri kanan itu banyak rumah-rumah yang halaman rumahnya itu ya jalan ini loh. Jadi ya asik ya. Apalagi sempit. Yo silakan. Nah, mungkin lagi buru-buru ini lor.
Biasanya kalau nggak buru-buru kebelet ke WC biasanya. Nah ini hujan, untungnya pas hujan kita sudah melewati jalan lubang berbatu batu berlubang tadi. Nah ini kita dikasih duluan, terima kasih. Ada anjing. Ini anjing kok enggak ini ya. Oke. Ya. Asik-asik pokoknya. Ini kalau jalan malam nggak hafal jalan bahaya, ini harus ekstra hati-hati. Soalnya kiri ini banyak lubang atau got ya. Itu kalau lampu nggak terang berpapasan sama yang lawan arah, khususnya truk-truk besar itu, waduh bisa nyemplung di got itu tadi loh. Oke, baterainya memorinya udah kuning. Mungkin nanti kita kalau ada, ya Pak, sempit Pak, tambang pasir loh. Nanti kalau ada momen-momen bagus saja ya, kita hidupkan kameranya, hemat baterai. Atau mungkin kita langsung nanti di Tarutung kalau jadi ini, kalau jadi apa, berendam di air panas. Ini makam keluarga kemarin lor, keluarga keren, ada patungnya. Ini jembatan ini bukan Sungai Berantas ya, nggak tahu ini sungai apa. Yang jelas ini sungainya besar. Oke, bukan Asan, bukan Sungai Asan. Sekali lagi settingan tanjakan mantap tapi masih kurang. Mantap tapi masih kurang kalau saya ya. Jadi kita setting lagi lah, dikit-dikit biar pas. Lor, kita nggak jadi mampir ke pemandian air panas ya lor. Nggak bisa berendam karena sampai dengan kota Tarutung ini sudah malam. Jadi ini tadi kita cari makan, terus habis cari makan ini sekarang kita mau gas pulang ya lor. Oke, ini kenapa ini kok malah pelan ini? Nanti kita sambung setelah sampai di rumah. Demikian, sambung nanti ya lur. Oke, akhirnya kita sampai lagi di rumah. Ini kilometer di 246. Terus belum kita isi solar ya, karena udah malam dan pom juga solar nggak ada. Jadi ya belum diisi, besok aja. Nah kita isi besok, lanjut nanti kita hitung-hitung kira-kira konsumsinya berapa dibanding berapa. Oke ya, nih sekali lagi bensinnya full, sekarang tinggal segitu. Terus untuk kilometer kita menempuh 246,3. Nanti kita sampai pom kita lihat lagi ya. Oke, saya tak istirahat dulu. Ya lur, ini kita mau cari solar yang telat dikit aja nggak ada. Semoga nanti nggak antri, ada dan nggak antri ya. Nanti kita isi full, habisnya berapa, lalu kita bagi dengan kilometer. Kilometernya di 415. Kita cek nanti aja ya. Semoga
adalah pomnya ada, solarnya ada apa enggak. Oke, tunggu di pom. Alhamdulillah, ternyata sepertinya sih biosolar masih ada sepertinya. Maklum ya, rakyat jelata pakainya biosolar, pakai dexlet ampun. Antri 2 mobil. Setelah itu kita isi full. Ini kilometernya di 421. 421,6 nanti dibagi jumlah liternya ya. Kira-kira nozzle 80 ini seberapa boros? Dengan menempuh sekitar 421 km menghabiskan berapa liter solar ya. Oke, kita antri dulu. Jadi tadi start di 230. Kita isi penuh karena nggak di reset tadi. Masih lama. Dikit lagi bang. Dikit lagi, dikit ulang lagi. Oh nggak mau ini berarti ya. 97088. Ternyata ini pomnya nggak mau reset di 0, jadi tadi berangkat di 230.000, terus maksimalnya di 500.000 ya. Jadi tadi cuma habis 270.000. Sekarang nggak, sekarang sih, nanti kita isi lagi lah, nanti kita isi lagi sampai benar-benar full ya. Kita cari pom lagi, nggak tahu apa rusak meterannya apa gimana. Jadi satu kali transaksi itu 500.000. Jadi kalau belum, misalnya satu mobil belum 500.000, akan ditambahkan ke kendaraan yang lain sampai 500.000, nanti baru 0 lagi. Ah gimana sih Pertamina. Oke, nanti kita cari pom lagi. Oke, kita coba isi lagi mulai dari 0. Tadi habis 270.
Sekarang kita lihat dulu. (11,92 liter). Suwe. Tambahin lagi bang, tambahin lagi tes bahan bakar soalnya. Udah nggak antri ya sekarang? Enggak, karena masih ramai kayaknya di sana, masih ada. Kita barat. Oke loh, udah penuh loh. 14,04. Dari nol toh? Ya dari 0. Oh, tak akal ngono ae. Oke, kita sekarang lanjut. Bentar ya, kita mampir di situ. Saya mau hitung seliternya dapat berapa. Tadi 14, berapa tadi ya? 76.000. 73 ding. Oke, kita berhenti sini dulu. Ini kilometer 441. Jadi tadi kalkulator. Tadi 270.000 dibagi 5.150, 52,4 liter. 52,4 liter, 52,4 ditambah 14,4, 66,8, 66,8 ya. Sekarang 441,5, 441 kilo, 5 dibagi 66,8, 66,8. Wih, 6,6 liter. Bener nggak ini? Bentar. Rp73.000 dibagi 5.150. Oh, 14,1. Bener 14,4 tadi. Bentar lah, kurangannya 270.000 dibagi 5150, 52,4, 52,4 ditambah 14,4, 66,8, 66,8. Terus 441,5, 441,5 dibagi 66,8,
1 liternya 6,6. Boros banget. 6,6 liter. 17 lah. Oke ya, tadi sudah dapat 1 liternya 6,6 hitungan kasar. Coba nanti saya hitung lagi. Terima kasih. Jadi yang ngejar irit jangan pakai nozzle 80. Cukup nozzle standar. Itu aja ya. Tapi ya ini loh ya, itu jangan dibuat patokan mutlak, karena kalau nanti naik tol itu berbeda dengan jarak yang sama. Nilai keiritannya nanti akan berbeda, karena ya jelas gasnya akan stabil kalau di tol. Nah, kalau kita kemarin naik turun kelak-kelok, jelas gas ini injak enggak, itu yang bikin boros ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.